Bab 329, Aplea for Help. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. CARADENOIR Point of View. Jadi, kuanggap bahwa perpanjangan masa tinggalmu di tanah relik Thames Denoir sangat tidak menyenangkan, kata Nessa sambil dengan lembut meletakkan kepalaku ke belakang. Sudah, baik-baik saja, kataku tenang, memejamkan mata. Aku mendengar tawa samar. Apakah kamu yakin? Tentu saja aku yakin, bentakku, mencoba untuk fokus pada aroma bunga dan rempah-rempah yang menyesakkan yang berasal dari kebanyakan lilin, menenangkan, di kamar mandi. Lalu bisakah kamu mencoba mengatakan itu pada kakimu? Nessa bertanya, menahan tawa lagi. Karena seberapa banyak Anda menggeliat, saya khawatir Anda akan bergoyang keluar dari bak mandi, Lady Chaera. Aku membuka mata, baru sekarang menyadari genangan air yang besar dan gelembung-gelembung harum yang menggenang di sekitar bak mandiku. Menghela nafas, aku menghentikan langkahku. Waktu tampaknya bergerak dengan cepat akhir-akhir ini, Nessa. Aku memejamkan mata sekali lagi, mencoba untuk rileks dengan memusatkan perhatian pada kombinasi air panas yang mendidih, keringat, dan kulit matiku yang dihiasi buih aromatik yang cantik. Sementara itu, Nessa duduk di kepala bak mandi, mengoleskan sabun beraroma ke rambutku dan memijat kulit kepala di antara tandukku, yang tidak terlihat oleh relikku, bahkan jika dia menabrak salah satunya. Mandi adalah salah satu metode paling ampuh untuk meredakan kegugupan dan meredakan kelelahan otot, Nessa memberitahu saya sambil terus merapikan rambut saya. Rasanya lebih seperti merebus daripada mandi, gerutuku kembali. Mahem, dia menolak, melanjutkan pekerjaannya. Frustrasi menggelegak semakin aku memikirkannya. Demi Fritra, aku bersumpah aku akan melompat keluar dari jendela itu dan berlari telanjang di jalanan untuk mendapatkan kesempatan lagi masuk ke relik Thames. Iya, itu pasti akan menarik perhatian Tuan dan Nyonya, jawab Nessa, dan aku bisa mendengar senyum dalam suaranya. Dan itu 1 minggu lagi sampai persidangan. Yang, tentu saja, aku bahkan tidak diizinkan untuk hadir, lanjutku, tenggelam sedikit lebih dalam ke dalam bak mandi sehingga gelembung-gelembung itu naik ke dagu dan mulutku. Bagaimanapun juga, kita semua harus mengikuti keinginan Tuan dan Nyonya, kata Nessa sederhana. Saya membuka mata saya dan meniup keluar dengan mulut saya, mengirimkan gelembung terbang. Mungkin kita bisa. Bunyi keras bel pintu depan kami menginterupsiku. Nessa berhenti mengacak-acak rambutku saat kami berdua mendengarkan. Suara teredam dari suara-suara asing datang dari serambi utama. Pergi lihat siapa itu, Nessa. Hanya jika kamu berjanji untuk tidak melompat telanjang dan berlari ke relik Thames, Lady Chaera, kata pelayan pribadiku sambil tersenyum. Aku mengumpulkan senyum. Pergi saja. Dia berdiri dengan cepat dan dibawa keluar dari kamar mandi, menutup pintu diam-diam di belakangnya. Begitu dia pergi, saya meluncur ke bawah permukaan air dan memaksakan diri untuk rileks, membiarkan lengan saya mengapung secara alami sementara tubuh saya beristirahat ringan di dasar bak mandi marmer yang terlalu besar. Pikiranku melayang juga, hanyut dalam kekacauan pemikiran yang bertentangan yang telah aku coba pilah selama 2 minggu sekarang. Kata-kata Skite Seris tentang Grey terus kembali padaku. Dia sepertinya tahu lebih banyak daripada yang dia katakan padaku, tapi aku tidak bisa memahaminya dengan baik, dan dia dengan tegas menyangkal lebih banyak informasi dariku. Mentor saya tidak akan mengalah begitu dia memutuskan sesuatu, dan saya tahu lebih baik daripada memaksakan diri terlalu keras. Semuanya akan menjadi jelas pada waktunya. Grey. Aku mencoba membayangkan wajahnya, tetapi ingatan tentang tubuhnya yang menekan dengan lembut ke wajahku saat kami berbagi tempat tidurnya untuk kehangatan yang muncul di pikiranku. Aku menembak tegak, memercikkan lebih banyak air berbusa ke lantai marmer dan memelototi diriku sendiri. Saya adalah Chaera Denoir. Saya tidak merindukan siapapun. Bangkit, aku melangkah hati-hati keluar dari bak mandi dan membungkus tubuhku dengan handuk berat tepat saat ketukan kecil datang dari pintu. Dengan asumsi itu adalah pelayan saya berkata, saya tidak sopan, Nessa. Sesaat. Ada 2 pria di sini untuk menemuimu, Lady Chaera, kata Nessa lembut melalui pintu. Mereka ingin berbicara denganmu. Tentang dia. Mereka bersama ayahmu di ruang penerima. Mataku terbelalak mendengarnya dan aku bergegas mengeringkan badan dan berpakaian. Seseorang yang mengenal Grey. Mereka pasti ada di sini untuk membantunya, pikirku sambil mengenakan jubah putih bersulam. Gagasan bahwa Grey punya teman tidak terduga. Dia tampak begitu jauh dan tertutup. Ingin tahu lebih banyak, aku bergegas keluar dari kamar mandi, tapi Nessa yang panik menghadangku. Oh tidak, kamu tidak. Anda harus melangkahi mayat saya jika Anda pikir saya akan membiarkan Anda masuk dengan terlihat seperti Anda baru saja ketahuan berselingkuh, Lady Chaera. Kau terlalu banyak membaca novel itu, Nessa, tegurku padanya. Dia menyeringai ketika dia mengacak-acak rambutku, menyisirnya dengan jari-jarinya, lalu meluangkan waktu sejenak untuk meluruskan ujung jubahku. Terengah-engah, aku menunggu dengan tidak sabar sampai dia selesai, lalu bergegas melewatinya ke ruang penerima, kaki telanjangku melangkah diam-diam melintasi karpet merah tebal yang membentang di tengah lorong. Namun, saya memiliki rahmat yang baik untuk menenangkan diri sebelum melangkah melalui pintu yang terbuka. Ruang penerima tamu kurang nyaman dibandingkan ruang tamu,
yang dimaksudkan hanya untuk anggota darah kita, tetapi lebih mewah, dirancang dengan hati-hati untuk menanamkan rasa heran dan kagum pada tamu bangsawan. Bukan berarti kami pernah kedatangan tamu atau pengunjung di sini. Potret pria dan wanita berwajah garang, kebanyakan bangsawan dan wanita sebelumnya, berpendar dari dinding, dan beberapa kursi bersandaran tinggi mengelilingi perapian terbuka yang menyala biru atau merah ketika dinyalakan. Di dalam ruangan, saya menemukan ayah angkat saya berhadapan dengan kedua pria itu. Ketiganya berdiri, dan perapiannya dingin dan kosong. Meskipun sikap bersilang tangan dan cemberut angkuh Corbett Denoir hampir tidak biasa bagi raja, pengunjung kami tidak seperti yang saya harapkan. Pria pertama lebih tua, dan bertubuh kekar, mungkin pernah menjadi tentara atau bahkan seorang ascender, tetapi dia jelas-jelas telah melepaskan dirinya. Rambut grey dan janggutnya telah banyak diminyaki dan berkilauan dalam cahaya ruang penerima yang hangat, dan pakaiannya yang bagus tergantung darinya dengan canggung. Dia memperhatikan sang raja dengan gelisah saat rekannya berbicara, dan tangannya terus menepuk sesuatu di dalam jaketnya. Dia jelas bukan tipe pria yang biasa memanggil High Lord Denoir. Rekannya, di sisi lain, adalah kebalikannya dalam hampir segala hal. Terlepas dari tatapan dingin Corbett, orang asing itu tampak sangat tenang. Tinggi dan berbahu lebar, dengan keanggunan seorang pejuang terlatih, dia memiliki aura bangsawan, tapi aku tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Jasnya disesuaikan dengan baik, warna zaitun yang diredam yang menonjolkan mata hijau zamrudnya dan memamerkan fisik atletisnya. Mengerti pendirian Anda, Yang Mulia Denoir, tentu saja, katanya, dan rekan saya tidak ingin menempatkan Anda atau putri Anda dalam posisi politik yang tidak nyaman, tentu saja, tetapi kehidupan dan mata pencaharian orang yang tidak bersalah tergantung dalam keseimbangan. Pria itu melihat saya masuk dari sudut matanya, dan dia mengambil langkah mundur dan ke samping, berbalik untuk menyambut saya tanpa membelakangi Corbett, yang akan dianggap kasar di kalangan bangsawan. Ayah angkatku memelototiku, matanya yang tajam berwarna grey hijau menempel di kakiku yang telanjang. My Lady Chaera Denoir, kata orang asing itu, membungkuk dalam-dalam sebelum memberiku senyum lebar dan menahan pandanganku. Pria yang lebih tua, yang telah mengawasi ayah angkatku dengan cermat dan tidak segera merasakan kedatanganku, mendengus dan berbalik. Busurnya terlambat dan kikuk, yang membuatku semakin geli karena iritasi yang ditimbulkannya pada Corbett. Lady Chaera, katanya, suaranya menggeram kasar. Saya Alaric, si Ascender Grey, paman, dan ini Darin Ordin. Kami berharap bisa berbicara denganmu. Corbett maju selangkah, lengannya terbuka dan dadanya membusung. Yang merupakan sesuatu yang saya belum setuju untuk mengizinkan. Ayah angkat saya memandang saya dengan angkuh, hampir seolah-olah dia menantang saya untuk berdebat dengannya. Pikiranku, bagaimanapun, adalah pada kata-kata orang tua itu. Paman Grey. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kemiripan keluarga, tapi tidak ada. Meskipun dia berpakaian bagus, Alaric tidak akan terlihat aneh saat pingsan di sudut bar kumuh di suatu tempat. Dari ekspresi tidak senang Corbett, aku tahu dia memikirkan hal serupa. Aku bertemu mata sang bangsawan. Sama saja aku tersandung saat itu, ayah, jika aku punya tamu. Kepada Darin, saya berkata, mengapa saya merasa seperti pernah mendengar nama Anda sebelumnya? Pria itu menyeringai dan mengacak-acak rambut pirangnya yang halus. Saya seorang pendaki. Sebagian besar sudah pensiun, sekarang, tetapi saya mencapai sedikit ketenaran. Tentu saja, kataku, menyela dia dan mendapatkan tatapan lain dari ayah angkatku, yang aku abaikan. Kamu adalah striker utama untuk Parti Unblooded, bukan? Alisnya terangkat karena terkejut, tapi seringai yang Darin berikan padaku tampak benar-benar senang. Merupakan suatu kehormatan untuk diakui oleh anggota High Blood Denoir, Lady Chaera. Saya tidak berharap untuk. Orang-orang ini, suara Corbett menggelegar, memotong percakapan kami, datang untuk meminta kesaksian Anda tentang peristiwa pendakian terakhir Anda. Orang-orang ini, suara Corbett menggelegar, memotong percakapan kami, datang untuk meminta kesaksian Anda tentang peristiwa pendakian terakhir Anda. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Semua orang terdiam saat perhatian kami beralih ke Yang Mulia. Tapi, seperti yang telah saya katakan kepada mereka, lanjutnya, adalah keinginan kami agar Anda tidak ditarik ke dalam persidangan ini. Aku membuka mulut untuk menjawab, tetapi dia dengan cepat melanjutkan, berbicara kepada Alaric. Sementara, keponakanmu sangat disayangkan, Tuan, High Blood Denoir tidak bertanggung jawab atas tindakannya, atau tindakan Blood Granbell. Mungkin waktu Anda akan lebih baik dihabiskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Dengan segala hormat, Yang Mulia Denoir, jawab Darin, Lady Chaera, dari apa yang saya yakini, adalah satu-satunya saksi selain Grey dan Lady Ada Granbell, yang kesaksiannya kami yakini sebagai tersangka. Keadilan menuntut. Alis Corbett terangkat dan dia menatap pria itu dengan tatapan sinis. Bahkan keadilan mungkin tidak menuntut saya di sini, di bawah atap saya sendiri. Darah kami telah membahas masalah ini, dan keputusan telah dibuat. Anda telah menyia-nyiakan waktu Anda, dan waktu saya. Saya tentu saja tidak setuju dengan hal seperti itu, pikir saya, kuku saya menancap di telapak tangan saya saat saya mengepalkan tangan. Jangan terburu-buru mengusir tamu kita, ayah, kataku, memaksakan senyum. Darin Ordin adalah seorang Ascender yang terkenal.
Dia memimpin kelompok Ascenders yang sangat sukses dari darah yang tidak disebutkan namanya. Tentunya kita bisa meluangkan beberapa saat untuk mendengarkannya. Corbett mengernyitkan hidungnya, seolah-olah aku baru saja memberitahunya bahwa Darin adalah seorang petani Wogard. Ya, bagaimanapun juga, aku khawatir kita tidak dapat membantu dengan permintaannya saat ini. Sebaliknya, kupikir kita bisa sangat membantu, balasku, berhati-hati agar suaraku tetap datar. Sejujurnya, hampir seolah-olah kamu takut pada Granbell ini, tapi mereka hanya bernama darah, jadi aku yakin itu tidak benar. Rahang Corbett mengencang, tapi selain itu dia tidak menunjukkan kemarahan yang kutahu sedang tumbuh di dalam dirinya. Kami telah membahas ini, Caera, dan Anda tahu di mana saya berdiri. Jika Anda merasa perlu, kami dapat melanjutkan diskusi kami setelah tamu kami pergi. Petik 2. Darin Ordin berdeham. Kami mohon maaf atas gangguan tersebut. Kita akan melihat diri kita sendiri, Yang Mulia Denoir. Terima kasih banyak atas waktumu, Gerutu Alarik, sudah berjalan menyamping menuju pintu. Bila panel di sisi jauh ruang penerima membuat semua orang tiba-tiba menoleh, tapi itu hanya Lenora. Ibu angkat saya berpakaian nyaman dalam jubah hijau tua yang disulam dengan lambang emas. Pakaian itu sebenarnya tidak ajaib, tetapi rune membuatnya terlihat kuat dan berwibawa. Dia tersenyum hangat pada tamu kami. Permisi, saya minta maaf mengganggu. Anda tidak keberatan jika saya berbagi kata singkat dengan suami saya, tentu saja. Darin membungkuk dalam-dalam dan memberi Lenora senyum menawan. Tentu saja tidak, Lady Denoir, tapi saya khawatir kita baru saja pergi. Itu tidak akan diperlukan, setidaknya, tidak pada saat ini juga. Kami hanya sebentar. Dengan kata-kata terakhir ini, dia menatap Corbett dengan penuh arti dan mengulurkan tangannya padanya. High Lord bergerak dengan kaku, otot rahangnya berkedut saat dia melewati Lenora dan menghilang melalui panel di bagian belakang ruangan, yang berfungsi seperti pintu masuk pelayan. Dia melemparkan senyum mempesona kepada tamu kami saat dia membiarkan lengannya jatuh ke samping sebelum mengikuti suaminya dari kamar. Mengetahui aku mungkin hanya punya waktu 1 atau 2 saat sebelum mereka kembali, aku melangkah lebih dekat ke Darin dan Alarik. Apakah kamu benar-benar Paman Grey? Aku bertanya pada lelaki tua itu, yang menatapku dengan waspada. Bukankah itu jelas dari fiturku yang tajam dan terpahat? Dia bertanya, seringai tersungging di ujung bibirnya yang kering. Darin memutar matanya pada ini, menjatuhkan sikap formalnya. Ini sejelas bayi pencuri bayangan yang bersembunyi di kegelapan. Aku tertawa kecil mendengar olok-olok mereka. Permisi, aku tidak bermaksud kasar. Tidak, bersikap kasar adalah keahlian orang tua ini, jawab Darin. Tapi saya ngelantur. Anda harus tahu, Lady Caera, bahwa keponakan pria ini tidak akan. Tidak, saya setuju, dia tidak mau. Grey bisa, tidak memihak, saat dibutuhkan, tapi dia bukan pembunuh. Yang lain mati dalam pertempuran, bukan karena kesalahan Grey sama sekali. Bahkan, dia menyelamatkan hidup Ada. Yang kukatakan padanya adalah ide yang buruk, pikirku dingin. Paman Grey mengeluarkan botol dari saku dadanya dan membuka tutupnya dengan mudah sebelum meminumnya. Matanya yang buram melesat ke panel terbuka di seberang ruangan sebelum dia mengambil satu lagi. Itu pasti akan menyelamatkan kita dari semua masalah ini jika keponakan saya tidak melakukannya, tapi dia adalah balok es yang baik hati. Aku mengangguk, senyum terbentuk di bibirku saat aku menceritakan semua momen bullish Grey. Itu dia. Aku terdiam sejenak, ragu untuk menanyakan pertanyaan yang sudah ada di ujung lidahku beberapa saat ini. Apakah kamu sudah dekat dengan Grey sejak dia masih muda? Seperti apa dia saat masih kecil? Aku sebenarnya ingin bertanya. Dia sudah menjadi tanggung jawabku sejak menjadi Ascender, jawab Alarik, meneguk lagi dari botolnya. Sayangnya dia mendapat masalah dengan darah bernama, terutama lintas seperti Granbell, bangsawan yang bersedia melakukan apa saja untuk naik lebih tinggi, tidak peduli siapa yang mereka injak. Yang, kusadari, menggambarkan kebanyakan orang bernama dan darah tinggi. Darin Ordin menyikut pria yang lebih tua di sisinya dengan tajam. Dia menggaruk jenggotnya, tanpa bermaksud menyinggung. Saya telah mendengar tuduhan dalam nada suaranya. Kebetulan aku setuju dengan penilaianmu tentang darah bangsawan. Dan aku tidak ingin apa-apa selain bertindak sebagai saksi atas namanya, tapi Yang Mulia Denoir tidak akan mengizinkannya, balasku membela diri. Darin Ordin meletakkan tangannya di bahu lelaki tua itu. Kami mengerti, Lady Caera, dan tidak akan meminta Anda untuk melawan keinginan darah Anda. Alarik memutar matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada begitu banyak hal yang ingin saya ketahui, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tetapi pada saat itu Corbett melangkah kembali ke ruang penerima tamu, dengan Lady Lenora di sisinya, lengannya dengan ringan diselipkan ke lengannya. Setelah pertimbangan lebih lanjut, Highblood Denoir telah memutuskan untuk menawarkan bantuan kami dalam masalah persidangan Ascender Grey. Dia mengumumkan, gambaran dari seorang bangsawan yang murah hati yang memberikan anugerah. Aku mengintip orang tua angkatku, mencoba memahami mengapa mereka tiba-tiba berubah pikiran, dan Lenora menatap mataku dengan senyum aneh yang tidak aku sukai. Seorang agen akan membawa pernyataan Caera, dan dokumentasi lain apapun yang kami temukan yang akan bermanfaat bagi kasus Anda, pada hari persidangan, lanjut Corbett. Sampai saat itu, sebaiknya kamu tidak menarik perhatian lebih jauh ke Highblood Denoir dengan kembali ke sini lagi.
Alaric gelisah, sedikit mengernyit di bawah janggutnya, tetapi Darin membungkuk dalam-dalam kepada Corbett. Terima kasih, Yang Mulia Denoir. Itu sebanyak yang kami bisa minta. Semakin banyak, jawab Corbett acuh, sudah berbalik. Nessa. Pelayan saya, yang telah melayang di luar di aula, bergegas ke ruang penerima, matanya tertuju pada lantai marmer yang dipotong. Lihat tamu kita keluar. Darin Ordin membungkuk lagi, diikuti dengan kikuk oleh Alaric, dan kemudian kedua pria itu mengikuti Nessa keluar ke aula. Ketika kami sendirian, saya menghadapi orang tua angkat saya. Apa itu tadi? Corbett melambaikan tangan sehingga api menyala, membakar warna merah tua berdarah yang terpantul dari dinding dan lantai putih. Membalikkan punggungnya pada saya, dia berjalan melintasi ruangan dan menuangkan segelas air dari wadah kristal untuk dirinya sendiri. Lenora berjalan ke ambang pintu dan mengintip ke lorong, memastikan pengunjung kami sudah pergi. Ketika dia berbalik, dia tersenyum gembira. Tampaknya, Caira tersayang, bahwa mentor Anda dan pelindung kami, Skite Seris Fritra, telah menyatakan minatnya pada ascender Anda ini. Setelah berbicara panjang lebar dengan Skite Seris tentang Grey, ini bukan berita baru bagiku. Tapi saya tidak langsung menangkap maksud ibu angkat saya. Tampaknya hubunganmu dengan pria ini bisa memiliki nilai bagi Highblood Denoir, Corbett menyatakan dengan serius. Aku melihat di antara mereka, perubahan pikiran mereka yang tiba-tiba mulai masuk akal. Kau ingin dia berhutang budi pada Highblood Denoir. Atas bantuanmu dalam membebaskannya, kataku perlahan. Lenora pindah ke sisi Corbett dan menyelipkan lengannya melalui lengannya. Jika dia berharga bagi Skite Seris, maka dia mungkin sepadan dengan masalahnya, ya. Bernilai bagi Skite Seris. Tapi kapan dia hanya berharga bagiku? Aku berkata dengan dingin, tenggorokanku tercekat karena kata-kata itu. Kalau begitu, kamu senang membiarkan keluarga Granville memilikinya. Oh, jangan begitu, Caira, kata Lenora, melambai seolah kata-kataku adalah bau busuk yang bisa dia hilangkan. Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, pada akhirnya, dan darah Anda juga mendapat manfaat. Mereka tidak tahu jenis api yang mereka mainkan. Aku menggigil saat mengingat kemarahan sedingin es yang menyelimutiku seperti kehadiran fisik ketika Grey menemukan identitas asliku. Dia bisa membunuhku dalam sedetik, aku tahu itu sejelas yang aku tahu bahwa ada darah Fritra mengalir di nadiku. Kami telah tumbuh nyaman bersama, tetapi saya yakin saya belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaannya. Jika dia pikir aku entah bagaimana memanipulasinya. Tersenyumlah, sayang, kata Lenora, memperlihatkan giginya yang putih berkilau. Ini bisa berakhir dengan sangat baik bagi kami. Aku menatap mati Pan pada wanita itu. Kamu seharusnya lebih berterima kasih kepada ibumu, kata Corbett, meletakkan gelasnya dengan berat sehingga air memercik ke tepinya. Sementara Anda sedang murung di sekitar rumah, dia mengetahui bahwa House Granville tampaknya memiliki semacam hubungan saluran belakang yang terjadi untuk memastikan vonis bersalah ascender ini. Dia mengangkat tangan untuk membuatku diam. Aku ingin kamu memahami peranmu dalam hal ini, Caira. Jika Highblood Denoir menghabiskan waktu dan modal, baik finansial maupun politik, untuk membantu ascender ini, saya harus yakin bahwa dia akan sepenuhnya menghargai dari mana bantuannya berasal. Anda akan diizinkan untuk menghubunginya, setelah persidangan, dan mengundangnya ke tanah kami di Central Dominion. Kemudian, kita bisa mendiskusikan rencana darah kita untuk masa depan, dan di mana Grey cocok dengan rencana itu. Meskipun di dalam hati saya bergejolak, di luar saya tersenyum seperti yang disarankan Lenora. Seperti yang kamu inginkan, tentu saja. Percakapan mereka beralih ke skema keluarga Granville, dan apa yang mungkin diinginkan Skite Seris dengan Grey. Saya tinggal dan mendengarkan, tidak ingin orang tua angkat saya membuat rencana apapun di belakang saya. Aku perlu tahu persis apa yang mereka lakukan, jika aku ingin membantu Grey menghindari pertukaran satu penjara dengan penjara lainnya. Tetap di sini di platform lightnovelpub.com untuk mendapatkan pengalaman membaca yang luar biasa dan mengikuti episode baru.